Di sini saya akan menjelaskan tentang grafik pie chart. Grafik pie chart berfungsi untuk menampilkan data dalam bentuk lingkaran yang teriris-iris menjadi beberapa bagian, dengan setiap bagian mewakili persentase atau proporsi dari keseluruhan. Grafik pie chart dapat digunakan untuk 1. Menampilkan total persentase yang harus mencapai 100%. 2. Memperlihatkan bagaimana proporsi statis suatu nilai terhadap keseluruhan nilai total. 3. Membantu dengan visualisasi perbandingan data dalam bentuk yang mudah dipahami. Yang keempat, menampilkan jumlah keseluruhan atau menampilkan persentase dari suatu penjumlahan. Dan yang terakhir, melihat bagaimana persentase dibandingkan atau bagian mana yang dimiliki satu titik data dari keseluruhan kumpulan data. Selanjutnya, saya akan menjelaskan grafik pie chart yang berisi tentang data perolehan medali di acara USN. Di sini, medali terdapat perunggu, perak, emas, dan harapan. Yang perunggu itu mencapai 48,3%, perak 32,5%, emas 16,9%, dan harapan 2,3%. Masing-masing jumlahnya yaitu perunggu mencapai 2.821 partisipan, kemudian perak mencapai 1.902, emas 987, dan harapan 134 dari seluruh total jumlah partisipan yang mencapai 13.483. Baik, selanjutnya untuk grafik bar chart. Grafik ini menunjukkan jumlah medali yang diperoleh di berbagai bidang. Dengan matematika memiliki medali terbanyak, disusul oleh biologi dan fisika. Bidang-bidang ini mungkin memiliki partisipasi atau penghargaan yang lebih tinggi. Kategori medali partisipasi yang berwarna merah mendominasi, menunjukkan banyak peserta di setiap bidang. Medali harapan cukup besar di beberapa bidang, menandakan banyak peserta hampir mencapai medali utama. Emas adalah medali paling sedikit, menunjukkan bahwa hanya sedikit peserta yang mencapai medali emas yang pencapaiannya tinggi. Secara keseluruhan, grafik ini menggambarkan tingkat partisipasi dan prestasi di berbagai bidang dengan matematika sebagai yang paling menonjol. Oke, saya akan menjelaskan grafik line plot. Line plot adalah jenis grafik yang sering digunakan untuk menunjukkan perubahan data dari waktu ke waktu. Berikut merupakan contoh implementasi codingan dari line plot dengan studi kasus analisis perubahan jumlah medali yang diraih dari tahun ke tahun. Pertama, menggunakan library Pandas dan Matplotlib, lalu membaca file CSV dengan nama file usn.csv, lalu menghitung jumlah medali per tahun. Plot untuk membuat garis jumlah medali per tahun. Title memberikan judul dengan nama jumlah medali per tahun. X label memberi label pada sumbu X sebagai tahun, dan Y label memberi label pada sumbu Y sebagai jumlah medali. Lalu grid untuk menambahkan grid, VLTSO untuk menampilkan grafik. Berikut merupakan tampilan outputnya. Di sini sumbu X menunjukkan tahun mulai dari 2010 hingga 2024. Sementara sumbu Y menunjukkan jumlah medali yang diraih setiap tahun. Pada tahun 2010, jumlah medali berada sekitar 1.190 medali. Terjadi penurunan jumlah medali pada tahun 2012 mencapai sekitar 1.100 medali. Di tahun 2014, jumlah medali sedikit naik ke angka 1.250 medali. Pada tahun 2016, jumlah medali kembali naik
ke sekitar 1190 medali, yang sebelumnya sekitar 1090 medali. Tahun 2018 mengalami peningkatan ke angka sekitar 1150 medali, yang sebelumnya sekitar 1090 medali. Tahun 2021 pencapaian tertinggi dengan sekitar 1650 medali. Setelah 2021 jumlah medali mulai menurun setiap tahunnya, mencapai sekitar 1410 medali di tahun 2022. Penurunan terus berlanjut hingga proyeksi mencapai 1250 medali pada tahun 2024. Jadi keseluruhan jumlah medali mengalami naik dan turun dari waktu ke waktu, mungkin karena adanya perubahan dalam aturan, format, atau jumlah peserta setiap tahunnya. Sekian dari saya, terima kasih. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang scatterplot. Nah, untuk baris yang pertama yaitu di sini fungsinya untuk memfilter data pada kolom bidang dan medali tanpa mengikutkan partisipan. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu berfungsi untuk mengatur ukuran plot dan mengatur gaya. Nah, di sini ukuran plotnya itu kita jadikan 12 kali 8 inci dan menerapkan gaya white grid untuk latar belakang warna putih. Lalu yang selanjutnya SNS titik scatter plot sama dengan file medal data. Nah, ini berfungsi untuk scatter plot perolehan medali berdasarkan bidang lomba. Jadi di sini itu kita hanya membuat scatter plot untuk memperlihatkan distribusi medali di setiap bidang dengan warna dan bentuk berbeda berdasarkan jenis medali. Lalu untuk program yang selanjutnya yaitu kita untuk mengatur judul dan label sumbu. Di sini kita ada PLT title, buka kurung distribusi perolehan medali berdasarkan bidang lomba, lalu PLT X buka kurung rotation sama dengan 45, PLT TTX label, buka kurung bidang lomba, PLT Y label jenis medali, PLT legend titel sama dengan medali. Di sini menjelaskan untuk menambahkan judul, rotasi label sumbu X agar mudah dibaca, dan memberi label pada sumbu X dan Y, dan menampilkan legenda untuk menanda medali. Lalu ini PLT titik show itu untuk menampilkan hasil visualisasinya. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil dari scatter plot di atas. Ini di sini kita bisa lihat sumbu X itu mewakili berbagai bidang lomba seperti ekonomi, biologi, matematika, IPA, dan lainnya. Lalu untuk sumbu Y ini menunjukkan jenis medali yang diperoleh, emas, perak, perunggu, dan harapan. Lalu setiap simbol memiliki warna dan bentuk berbeda sesuai dengan jenis medali. Yaitu di sini kita bisa lihat biru bulat itu untuk emas, biru silang untuk perunggu, ungu kotak untuk harapan, ungu untuk perak. Lalu dari visualisasi ini kita dapat melihat distribusi masing-masing jenis medali di setiap bidang lomba. Misalnya emas banyak diperoleh di semua bidang, sedangkan perak dan harapan cenderung lebih sedikit. Mungkin untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya yang selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan heat map yang sudah divisualisasikan berdasarkan data yang saya punya. Heat map ini menunjukkan jumlah medali yang diperoleh pada setiap bidang lomba. Sumbu Y menunjukkan bidang lomba seperti astronomi, biologi, ekonomi, fisika, IPA, IPS, informatika, kebumian, kimia, dan matematika. Sumbu X menunjukkan medali seperti medali emas, harapan, partisipan, perak, dan perunggu. Warna pada heat map menunjukkan jumlah medali. Semakin terang atau mendekati kuning, maka jumlah medalinya semakin banyak. Sebaliknya,
Jika semakin gelap atau mendekati ungu, berarti jumlahnya semakin sedikit. Misal pada medali partisipan di bidang matematika, menunjukkan jumlah medali tertinggi yaitu 2.502. Medali partisipan hampir mendominasi semua bidang lomba, seperti matematika memiliki jumlah partisipan tertinggi yaitu 2.502, disusul oleh biologi 1.390 dan fisika 1.381. Medali emas dan harapan memiliki jumlah yang relatif rendah di semua bidang. Beberapa bidang bahkan tidak memiliki medali harapan sama sekali, seperti bidang biologi, astronomi, ekonomi. Sedangkan medali perunggu dan perak berada di tengah-tengah, dengan jumlah lebih besar daripada emas namun lebih kecil dibanding partisipan. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang histogram yang sudah divisualisasi datanya berdasarkan data yang saya punya. Berikut adalah gambarnya. Histogram ini menunjukkan jumlah medali yang diperoleh pada setiap bidang lomba. Sumbu Y menunjukkan jumlah medali, sementara sumbu X menunjukkan kategori medali, yaitu emas, harapan, partisipan, perak, dan perunggu. Warna pada batang histogram mewakili bidang lomba, seperti astronomi, biologi, ekonomi, fisika, geografi, IPA, IPS, informatika, kebumian, kimia, dan matematika. Pada histogram ini, kategori partisipan mendominasi semua bidang lomba dengan jumlah tertinggi dibandingkan kategori lainnya. Fisika memiliki jumlah partisipan tertinggi, diikuti oleh matematika dan biologi. Di sisi lain, medali emas dan harapan memiliki jumlah yang relatif rendah di semua bidang. Sedangkan medali perunggu dan perak berada di tengah-tengah dengan jumlah lebih besar dari emas namun lebih sedikit dibanding partisipan.